Salah sistemnya atau salah warganya? Salah sistemnya atau salah warganya? Salah sistemnya atau salah warganya? Halo cuy, welcome back to Zona Kopster. Nah, di video kali ini kemarin ada request macam ini cuy. Oke. Kemarin kan kita udah banyak bahas tentang teknologi yang masuk ke Malaysia, teknologi yang diintegrasikan sama MyCard, tabung haji, gitu ya, macam-macam ya. Hari ini mau bahas soal visa, paspor visa. Ya meskipun Randy belum pernah tahu visa seperti apa, macam apa, paspor macam apa belum tahu ya. Randy butuh wawasan kawan-kawan Malaysia lagi. Barangkali ada teknologi-teknologi yang diintegrasikan di kehidupan sehari-hari ada di Malaysia. Coba kawan-kawan komen nanti biar Randy cari tahu cuy untuk belajar. Oke, macam itu. Jadi nggak usah tunggu lama-lama dan kawan-kawan jangan lupa komen. Betul tak? Takutnya hoax lagi. Langsung kita cek cuy ya. Let's go. Tahu nggak, paspor ini salah satu yang terkuat di dunia. Apa paspor Malaysia bisa lebih kuat dari Indonesia ya? Bukan main, tetangga sebelah baru aja pamer paspor baru yang keamanannya naik 2 kali lipat. Mulai 1 Juni 2026, Malaysia bakal merilis paspor versi terbaru yang super canggih. Gak tanggung-tanggung, ada 94 peningkatan fitur keamanan baru di dalamnya. Mulai dari hologram baru, cetakan ultraviolet, sampai benang pengaman khusus di dalam jahitannya. Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia, Datuk Zakaria Saban bilang ini sengaja tuh dibikin biar paspor mereka makin mustahil buat dipalsukan. Ngelihat paspor ini, paspor Wanoha kita tercinta cuma bisa tersenyum getir di saat paspor kita tuh masih berjuang biar nggak lecet dan bisa lebih cepat lolos autogate. Nggak lecek. Tahu lecek cuy. Oke. Paspor Malaysia justru makin melesat jadi paspor terkuat kedua di Asia Tenggara setelah Singapura dan peringkat ke-6 di dunia versi Henley Passport Index 2026. Bayangin ya, warga Malaysia bisa bebas lenggang masuk ke 183 negara tanpa pusing mikirin visa atau 183 negara cuy. Wow. Hampir seluruh dunia. apply berkas yang tebalnya kayak skripsi. Sementara kita mau ke Eropa aja mesti spill rekening koran 3 bulan terakhir yang isinya bikin sedih. Bulan terakhir yang isinya bikin sedih. Loh, oh berarti kalau kita ngurus visa itu kita juga harus ngurus rekening koran bank masing-masing ya? Oh, Randy baru tahu cuy. Ya maklum cuy ya, Randy tak pernah luar negeri. Maklumin ya. Ya, peluncuran paspor baru mereka ini bakal dilakukan bertahap mulai dari Putrajaya dan Kuala Lumpur, lalu menyebar ke seluruh negeri akhir Juli nanti. Asli ngiler gak sih di G-Friends yang paspor? Cepet banget berarti ya. Akhir Juli udah kedistribusi hampir ke semua. Bertahapnya itu termasuk cepet nih cuy. Tangga diupdate terus. Sementara di Konoha display belanja sibuk dirapin tentara. Yang terakhir Randy gak tak ikut-ikut cuy ya. Yang terakhir Randy tak ikut-ikut. Randy cuma nyimak kelebihannya. Berarti 94 canggihan baru. Ada upgrade, salah satunya benang merah. Belum lagi sekarang menjadi nomor 3 terkuat di dunia. Buat kawan-kawan Malaysia nih, yang kemarin melancong ke Indonesia, paspornya udah ganti belum cuy? Kalau memang udah ada ya upgrade di kolom komentar, berarti saya akui, berarti distribusinya, strukturnya untuk pendistribusian ke masyarakat betul-betul cepet cuy, amanah, karena tak semua kan. Mama gigit nih. Au. Negara Konoha kira-kira bisa nyusul nggak ya? Bukan main, tetangga sebelah baru aja pamer paspor baru yang keamanannya naik 2 kali lipat. Mulai 1 Juni 2026 Malaysia bakal merilis paspor versi terbaru yang super canggih. Kelihatannya lebih canggih cuy kalau ngelihat IC kemarin, haji kemarin, karena udah dilengkapi fitur AI. Tak tahu lah kalau paspor ini udah belum, udah terintegrasi fitur AI belum. Kalau itu juga udah AI cuy, waduh.
Randy hanya bisa kagum dan tak bisa cakap apa-apa cuy. Karena gimana cuy, Malaysia udah serba AI, kita baru belajar manual AI cuy. Itu pun baru kemarin. Tapi tak apalah ya, yang penting nantinya Malaysia bisa buat contoh kita semua. Nanti kawan-kawan jangan lupa komen kat kolom komentar Randy ya, biar Randy juga belajar cuy. Banyak tak imigran yang di sana dengan paspor gelap, mulai dari hologram baru, cetakan ultraviolet, sampai benang pengaman khusus di dalam jahitannya, Berarti ini double cuy ya, gila, dalam satu visa. Berarti bener-bener niat ya ini untuk mengamankan negara ya. Negara. Oke. Bisa buat contoh lah, evaluasi dari kawan-kawan Malaysia atau negara Malaysia nantinya ya. Bilang ini sengaja dibikin biar paspor mereka makin mustahil buat buat dipalsukan. Yang bawa kawan-kawan baca sendiri, nih tak mau komen. Oke, next. Kalian tahu nggak kenapa paspor Malaysia itu nomor 3 terkuat di dunia? Sini gue jelasin. Malaysia bisa sampai posisi ini bukan sembarangan loh, karena dia punya akses ke 174 negara. Bentar. Punya akses ke 174 negara. Videonya sama-sama akhir-akhir ini. Bentar, ini yang bener yang mana cuy? Ini kawan-kawan yang betul yang mana nih? Akses paspor visa Malaysia itu ke 174 negara yang betul atau ke 183 ya tadi ya negara. Coba komen kawan-kawan. Ini yang betul yang mana? 174 atau 183 cuy ya. Kalau dari versinya kakak tadi 5 hari yang lalu udah 183. Kalau di sini ini video dibuat tanggal 12 bulan Mei kemarin. Masih 174 negara. Kalau memang perubahannya dari 174 ke 180 sekian negara dalam jangka waktu beberapa bulan, itu udah upgradingnya cepet loh ya berarti ya. Coba komen kat kolom komen. Oke, betul tak? Di bulan Mei masih 174, sekarang sudah 180 sekian. Komen ya. Randy mau tahu kebenarannya dari kawan-kawan Malaysia sendiri. Yang lebih mudah, artinya apa? Mau bisnis, investasi, pendidikan, mereka semua bisa lebih cepat dan lebih maju. Tapi yang bikin Malaysia kayak gini bukan soal negara kaya atau enggak, tetapi ada beberapa hal yang gue perhatikan. Misalkan apa contohnya? Kalau kita ke negara sana, kita tuh nggak perlu visa, dan ternyata Malaysia juga menerapkan ini lebih ke 150 negara. Kedua, Malaysia itu sumber daya manusianya kuat, jadi mereka itu bener-bener dari kecil tuh sudah dibiasain untuk trilingual guys. Visa, tanpa visa, hanya paspor ya tadi ya, hanya paspor 150 negara, bebas visa lah ya. Berarti hubungannya erat di 150 negara. Ini tak bisa ngomong cuy, tak bisa komen ya. Dan itu salut sih, 1000 kawan itu kurang, satu musuh terlalu banyak cuy. Pepatahnya seperti itu. Terus masyarakat Malaysia dari kecil udah dibimbing yang namanya trilingual. 3 bahasa. Kawan Malaysia sering di kolom komentar, Randy, nak belajar bahasa Inggris Randy. Inggris itu perlu loh di mana-mana. Randy masih belajar bang. Randy menguasai 3 bahasa ini bang. Tenang aja, Randy juga menguasai 3 bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa kucing bang. Karena Randy punya peliharaan kucing ini. Bercanda bang, oke? Ayo lanjut, kita cari tahu. Karena paspor Henry Index itu menilai negara bisa maju atau enggak paspornya, itu bukan cuma ekonominya aja guys, tapi juga faktor-faktor lain yang tentang manusianya lah, tentang sistem negara dan lain-lain. Faktanya, paspor mereka bisa sangat kuat karena mereka menerapkan 3 hal ini. Pertama, tata kelola pajak mereka itu rapi. Yang kedua, iklim investasi mereka itu mudah untuk masuk ke negara. Ketiga, diplomasi luar negeri yang stabil dan minim konflik. Kenapa? Investasinya lancar betul, valid sih ini, karena kemarin kita habis bahas Nvidia dan lain-lain ya cuy ya. Terus birokrasi, tata kelola pajak dan lain-lain betul.
banyak negara itu berani kasih visa free ke Malaysia? Karena data tuh nunjukin dua hal ini. Pertama, traveler Malaysia itu orangnya tertib-tertib, jarang overstay. Yang kedua, mereka jarang melakukan pelanggaran visa. Jadi kalau misalnya kerja, bisnis buat negara lain, semakin jarang pelanggaran visanya. Artinya apa? Kepercayaannya makin besar, makin gampang ngasih free visa. Ini loh, ini yang sering Randy bahas sama kawan-kawan Malaysia. Free visa ini berarti kesimpulannya dari adab masing-masing seseorang ya. Adab, etika lah, attitude lah, sopan santun. Randy tak tahu ya, cuma kalau dari Malaysia, dari 150 negara dan tanpa jarang ada pelanggaran, overstay dan lain-lain, berarti bisa dikatakan disiplin, bisa dikatakan tertib, bisa dikatakan beradab. Betul tak itu tak? Jadi maksudnya menaati peraturan yang ada. Semuanya juga semakin kuat. Effort panjang yang dilakukan oleh Malaysia ini, itu bikin apa? Negara jiran ini jadi lebih dipercaya sama mata internasional. Karena paspor yang kuat, itu cerminan dari apa? Birokrasi, warga negaranya, dan juga mindset negara mereka. Nah, ini cuy, sebab Randy percaya sama kawan-kawan Malaysia. Kalau kawan-kawan Malaysia udah komen, itu Randy percaya. Takutnya apa yang Randy cari, apa yang Randy dapat itu hoax, cuy. Sekarang itu bahaya banget ya sosmed kalau tidak bijak, cuy. Hanya buat ngata-ngatain, menghina, memaki, nah itu bener-bener nggak wise sih. Makanya Randy sering dapat komentar seperti itu dari kawan Malaysia juga, ya tak apalah, yang diomongkan abang ini betul banget. Nah, menurut lo, apa sih yang bikin paspor Indonesia belum sekuat Malaysia? Salah sistemnya atau salah warganya? Salah sistemnya atau salah warganya? Salah sistemnya atau salah warganya? Tak tahu bang, Randy tak tahu ini sistem atau warga. Tak berani. Kan Malaysia. Hilang. Paspor yang pertama kuat, keamanannya berkali-kali lipat. Ada info terbaru lagi kalau nggak salah, coba dicek ini ya. Jadi paspor Malaysia itu sekarang umurnya bisa 10 tahun ya kalau nggak salah. Itu betul tak? Super canggih teknologinya. Ramai orang melihat paspor sekedar sebagai dokumen untuk menaiki kapal terbang. Namun hakikatnya paspor yang kuat ibarat sebuah kunci yang mampu membuka lebih banyak pintu ke seluruh dunia. Dan Malaysia memiliki salah satu kunci paling berharga itu. Dengan paspor Malaysia, rakyatnya boleh memasuki sekitar 180 destinasi tanpa perlu memohon visa terlebih dahulu atau hanya memerlukan visa semasa ketibaan. Tidak heranlah paspor Malaysia sering berada dalam kelompok paspor paling berkuasa di dunia. Namun, kelebihannya bukan sekedar pada kebebasan perjalanan. Malaysia juga merupakan pelopor paspor biometrik pertama di dunia. Sejak tahun 1998, jauh mendahului banyak negara maju. Paspor ini dilengkapi teknologi biometrik, chip keselamatan, transkripsi, dan berbagai lapisan perlindungan yang menjadikannya sangat sukar dipalsukan. Malah bermula Juni 2026, Malaysia memperkenalkan paspor generasi baru dengan 94 ciri keselamatan canggih. Hampir 2 kali ganda berbanding versi sebelumnya. Ini menjadikan paspor Malaysia bukan saja antara yang paling bebas untuk digunakan, tetapi juga antara yang paling selamat di dunia. Ringkasnya, paspor Malaysia bukan sekedar buku perjalanan. Ia adalah simbol kepercayaan antara bangsa, kebebasan bergerak, dan kecanggihan teknologi yang diiktiraf di peringkat global. Nah cuy, macam ini cuy. Koreksi Randy ya kalau ada salah cakap. Dan kalau ada yang kurang, tambahin di kolom komentar cuy. Biar kita bisa belajar bareng. Tapi coba kawan-kawan komen. Kemarin kan kita bahas nih soal KTP, IC. Ya, menurut Randy, dari versi sudut pandang Randy itu kan udah canggih ya. Terlepas lah teman kawan-kawan bilang Randy Deso, Randy tak tahu mana-mana terlepas itu silahkan lah. Tapi itu memang Randy tak pernah tahu cuy, macam itu cuy. Dan itu betul-betul canggih menurut Randy. Bisa satu kartu KTP bisa buat semuanya tanpa ribet-ribet seperti itulah, IC-nya berfungsi gitu loh. Terus kecanggihan yang Randy kagum kedua itu haji yang kemarin. Ya Randy kagetnya tabung haji ini terintegrasi dengan AI. Para jamaah itu bisa bertanya secara real time cuy. Apa ya, Randy tak pernah pikir macam tuh cuy.
AI diimprovisasikan dengan aplikasi haji. Ternyata ada cuy, diakui oleh negara lain. Berarti kan udah terbukti gitu loh. Nah, dua ini. Lah, tinggal visa sama paspor ini cuy. Ada info tak kawan-kawan? Barangkali mau disinkronisasikan dengan AI. Coba kawan-kawan komen. Ini kalau kalau disinkronisasikan dengan AI, waduh. Randy tak bayang cuy. Lebih canggih lagi kayak gimana. Ini Randy paling seneng nih kalau bahas-bahas kayak kecanggihan teknologi. Karena tahu sendiri ya, Randy deso cuy. Oke, lanjut. Jom kita tengok. Bentar. Daily cuti. Paspor Malaysia kini di tangga ketiga dunia. Tapi infonya itu betul tak? Di visa itu nanti diintegrasikan sama AI. Tadi Randy sempat nak cari tahu, tapi belum tahu ini valid atau tak. Coba nanti kawan-kawan kasih komen ya. Ini kawan-kawan yang pegang paspor sama visa, coba betul tak ya habis ini ya. Jom kita tengok. Ini berita di 2025, bulan 7, tanggal 21 cuy. Tahun kemarin ya, belum ada setahun lah. Imigrasi perkenalkan visa, My Visa namanya My Visa 2.0 2.0 guna AI dan temu buka maya. Nah toh. Ini bakal canggih lagi nih Malaysia nih. IC kemarin udah canggih cuy ya, udah bisa satu KTP, bisa buat terima uang, bisa buat bayar kesehatan, udah bisa buat belanja, udah bisa buat bayar bensin, yang notabene kalau di Indonesia itu bayar sendiri-sendiri pakai aplikasi sendiri-sendiri. Nah ini menurut Randy udah canggih cuy, karena udah simple, one step gitu loh, satu langkah udah selesai nih, beres masalah. Wah, satu langkah. Kedua, kemarin kita bahas AI, Nvidia dan lain-lain, ya toh? Ini chip semikonduktor cuy, ya dah, betul tak? Nah, otomatis AI ini pengaplikasiannya ke negara, entah apapun itulah. Randy mau nih cuy, info-info dong apa yang nanti bakal dirubah, yang bakal jadi canggih di Malaysia yang di Indonesia tak tahu. Komen-komen ya, jangan lupa. Nah, barusan kemarin haji. Nah, itu gimana ceritanya Randy tak tahu. Haji bisa diimprovisasi sama AI. Nah, sekarang ini paspor cuy. Mau di AI kan juga cuy. Nah, coba komen kawan-kawan. Betul tak ini mau dicanggihkan lagi? Oke, lanjut ya. Jabatan Imigrasi ya, akan melaksanakan sistem My Visa 2.0 yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan AI lo. Bagi memudahkan proses permohonan visa secara digital tanpa kehadiran fisikal berarti fisik ya, pejabat perwakilan Malaysia di luar negara. Anjay, berarti kalau orangnya di luar negara, paspor dan visanya ibarat tak ada, lewat AI berarti bisa cuy. Dan kalau ini yang valid, ini coba ini betul tak berita ini ya. Terus kalau ini dari instansi dari negara, JIM, Jabatan Imigrasi sendiri, tak mungkin kan ya kalau berita ini hoax. Coba kawan-kawan komentar ya, kasih nasihat Randy, kasih tahu Randy, betul tak berita ini? Kalau ini betul-betul terjadi cuy, semua ini udah AI semua cuy. Kalian komen ya, apa yang di AI kan lagi yang tak diketahui banyak warga Konoha. Biar apa? Biar kawan-kawan bisa melek teknologi nantinya. Oh, tujuan AI seperti ini. Makanya AI buat ini. Karena sekitar Randy itu jauhnya cuma satu tuh, cuy. ChatGPT. Udah. Itu pun tanya makan apa ya hari ini, kita kemana ya, aduh, kadang Randy bingung, teknologi canggih cuma dibuat tanya cuy sama kawan-kawan Randy sekitar sini. Aduh. Oke, kita lanjut.
Jadi ini bakal di AI kan, cuman AI kan ini versinya macam mana kita belum tahu sih. Tapi kalau kawan-kawan udah tahu, coba komen di kolom komentar ya. Seperti itu aja ya. Ditunggu komentarnya, barangkali kawan-kawan bisa menjawab salah satu dari komen-komentar Randy. Kalau bisa semua boleh. Oke, semoga konten ini bermanfaat ya buat kawan-kawan yang pengen belajar bareng dengan Randy. Apapun pendapat kawan-kawan di luar sana, Randy pasti terima karena Randy juga pengen mempelajari hal-hal baru cuy. Semoga konten ini bermanfaat, minimal jadi berkah dan maksimal jadi amal jariah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay? And see you.